Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum, mendatangkan aku kepada kamu sekalian, risalati Rabbi, pada beberapa amanat Tuhanku. Tuhanku Nabi Hud. Wa ana, dan aku Nabi Hud, lakum, bagi kamu sekalian, iku nasihun, orang yang nasihat, aminun, lagi dapat dipercaya. Kami menyampaikan amanat-amanat Tuhan kami kepada kamu sekalian. Peraturan-peraturan Allah kami sampaikan kepada kamu sekalian. Dan kami orang yang nasihat kepada kamu sekalian yang bisa dipercaya. Awa ajibatum, adakah heran kamu sekalian? Anja akum, bahwa datang kepada kamu sekalian. Apa zikrun, peringatan, mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Ala rojulin, atas seorang laki-laki, yaitu Nabi Hud, minkum, dari kamu sekalian. Maksudnya dari kalangan kamu sekalian. Liyungdhirakum, memberi penakut atau peringatan, siapa rojul kum, pada kamu sekalian. Apakah kamu heran ketika ada peringatan dari Allah datang kepada kamu sekalian yang disampaikan oleh seorang laki-laki dari kalangan kamu sekalian, yang rojul itu memberi peringatan, memberi penakut pada kamu sekalian. Apakah kamu sekalian heran dengan keadaan yang seperti ini, kejadian yang seperti ini? Ada peringatan dari Allah datang kepada kalian, dibawa oleh seorang laki-laki dari kalangan kalian sendiri. Wadhkuru, dan ingatlah kamu sekalian, idz ja'alakum, ketika menjadikan siapa Allah kum, pada kamu sekalian, khulafa'a, beberapa pengganti, khalifah, mim ba'di qaumi Nuhin, setelah kaumnya Nabi Nuh, setelah dibinasakannya kaumnya Nabi Nuh. Wazadakun, dan menambahi siapa Allah kum, pada kamu sekalian, fil khalqi, di dalam kejadian, bastotan, keluasan, maksudnya kekuatan. Bastotan di mana kekuatan, kekuatan. Ingatlah kamu sekalian, Allah telah menjadikan kamu sekalian orang-orang yang menggantikan di dunia ini setelah dibinasakannya kaumnya Nabi Nuh. Dan Allah menambahi kejadian kalian dan kekuatan kalian. Jadi kaum Ad, orangnya itu tinggi-tinggi dan besar-besar dan kuat-kuat. Tingginya itu antara 60 sampai 100 dhira'. Nah, juga kuat-kuat. Nah, kalian supaya ingat, itu pemberian yang luar biasa dari Allah yang diberikan kepada kalian. Fadhkuru, maka ingatlah kamu sekalian, ala Allah, pada beberapa nikmatnya Allah. La'alakum, agar kamu sekalian ikutuflihuna, beruntung kamu sekalian. Ingatlah, syukurilah beberapa nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada kalian
Nah, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi yang berada di dalam diri kalian itu nikmat dari Allah yang luar biasa. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Termasuk diberi kekuatan, badan yang tinggi besar. Maka supaya disyukuri agar kalian menjadi orang yang beruntung. Qalu berkata mereka, kaum Ad, ajik tanah, adakah datang engkau Nabi Hud, nah pada kami, linak Buddha supaya menyembah kami, Allah kepada Allah, wahdahu dengan sendirinya Allah, wa nadharu dan meninggalkan kami, ma pada sesuatu, maksudnya berhala, karena yang ada, iku ya'budu menyembah. Siapa abauna, nenek moyang kami. Faktina, mendatangkanlah engkau, Hud, nah pada kami, bima dengan sesuatu siksaan, ta'iduna yang berjanji engkau, nah kepada kami, ingkunta jika ada engkau, Hud, iku minas shodiqin, dari orang-orang yang benar, orang yang jujur. Nah, kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, mereka mengatakan, wahai Hud, apakah kamu datang kepada kami supaya kami hanya menyembah Allah yang satu, dan kami meninggalkan berhala-berhala yang sudah disembah oleh nenek moyang kami? Jadi kamu datang pada kami ini hanya saya atau kami supaya menyembah Allah saja dan meninggalkan berhala yang selama ini sudah disembah oleh nenek moyang kami. Jadi begitu ya kedatanganmu pada kami ini. Faktina bimata iduna ingkunta minas shodiqin. Datangkanlah kepada kami, hai Hud, apa yang telah engkau janjikan kepada kami jika engkau orang-orang yang benar. Jadi kalau memang benar, kami tidak menyembah Allah, tidak mengikutimu, terus kami akan disiksa, ya datangkanlah siksa itu sekarang. Datangkan sekarang kalau memang yang kau katakan itu benar. Jadi mereka itu tidak mau berbuat baik, justru di situ malah menantang, minta supaya segera disiksa. Qala, bersabda siapa Nabi Hud, qad waqa'a, sungguh terjadi atau datang, alaikum pada kamu sekalian, mir rabbikum dari Tuhan kamu sekalian. Apa? Rijsun, siksa, wa ghadabun dan murka, murkanya Allah. Nabi Hud menjawab, pasti siksa dan murkanya Allah akan datang kepada kalian. Kalian gak usah minta saya mendatangkan siksa itu dengan segera. Tapi pasti nanti Allah yang akan mendatangkan siksaan kepada kamu sekalian. Atu jadilunani, adakah membantah
kamu sekalian nih kepadaku Nabi Hud fi asma'in di dalam beberapa nama. Nama ini maksudnya berhala. Sammaitumuha yang memberi nama kamu sekalian pada nama. Antum kamu sekalian, wa abaukum dan nenek moyang kamu sekalian. Manazala tidak menurunkan siapa Allah biha dengan nama atau berhala min sultanin dalil. Nah, Nabi Hud berkata pada kaumnya, apakah kamu membantah saya hanya karena nama-nama yang engkau memberi nama dan yang nenek moyangku memberi nama, yang Allah itu tidak menurunkan dalilnya pada nama-nama itu. Jadi apakah kamu sekalian membantah saya hanya karena berhala yang kalian memberi nama pada berhala itu, yang kalian sembah dan yang disembah oleh nenek moyang kalian. Jadi kalian membantah saya itu hanya karena berhala-berhala kalian itu, yang Allah tidak menurunkan dalil, maksudnya dalil yang membolehkan orang itu mengambil Tuhan selain Allah. Allah enggak menurunkan dalilnya. Fantadiru, maka menunggulah kamu sekalian. Ini sesungguhnya aku Hud, ma'akum bersama kamu sekalian, iku minal muntadirin, dari orang-orang yang menunggu. Nah sekarang kita sama-sama menunggu. Kamu yang menunggu, saya juga menunggu bersama kamu. Nanti siapa yang disiksa dan siapa yang diberi rahmat oleh Allah. Sekarang kita tunggu saja. Fa'anjainahu, menyelamatkan kami Allahu pada Nabi Hud. Walladzina, dan kepada orang-orang ma'ahu yang bersama Nabi Hud, birahmatin, dengan rahmat, minna, dari kami Allah. Wa qatta'na, dan memutus kami Allah. Wa qatta'na, dan memutus kami Allah, maksudnya menyiksa. Dabirul ladzina, pada belakangnya mereka, maksudnya anak turunnya. Alladzina, orang-orang, dabirul ladzina, belakangnya mereka, kadzabu, yang mendustakan mereka, bi ayatina, pada ayat-ayat kami. Wa makanu, dan tidak ada mereka kaum iku mukminina, orang-orang yang beriman. Kami menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang bersama Nabi Hud dengan rahmatku. Dengan rahmatku. Jadi Nabi Hud dan orang-orang iman kami selamatkan. Dan kami memutus, maksudnya menyiksa belakangnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kami menyiksa habis, menumpas habis kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi disiksa dengan anak turunnya. Wa makanu mu'minin, dan mereka itu tidak beriman. Nah, siksaannya itu diterangkan di surat
Al-Haqqah ayat 6 dan ayat 7. Wa ama'adun fa'uhliku birihin sorsorin atiyah sakhoroha alaihim sab'alayalin wa samaniyata ayamin khusuma. Adapun kaum Ad, kami membinasakan mereka dengan angin yang keras, yang kuat terjangannya. Kami mengutus angin kepada mereka selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Jadi kaum Ad orangnya tinggi besar, disiksa oleh Allah lewat angin yang sangat kuat selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Padahal kalau seperti di negara kita ada angin yang biasanya disebut puting beliung, itu yang mungkin hanya sekitar 5 menit, 10 menit, itu saja sudah banyak pohon-pohon yang tumbang, rumah-rumah yang roboh, tanaman-tanaman yang rusak karena angin puting beliung. Padahal zaman Nabi Hud ini bukan hanya 1 menit, 10 menit atau setengah jam, tapi 7 malam 8 hari berturut-turut. Sehingga kaum Ad dan anak turunnya mati semua. Nah, hendaknya cerita yang seperti ini yang menjadikan takutnya kepada kita melanggar maksiat atau menentang aturan-aturan dalam agama. Jadi supaya dijadikan nasihat lah bagi diri kita sendiri. Sekuat apapun, sehebat apapun kita, kalau Allah sudah menghendaki menyiksa, ya pasti kena. Tidak ada yang bisa lolos. Seperti yang sekarang sedang terjadi, yang mewabah di seluruh dunia tentang virus corona. Itu tidak ada orang-orang yang sampai saat ini istilahnya bisa menghindari apa yang sudah dikehendaki oleh Allah seperti itu. Maka hendaknya kita bisa lebih takut kepada Allah, meningkatkan ibadah dan terus juga bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Wa ila Samuda, dan kepada kaum Samud, akhohum, saudara mereka, Solihan, Nabi Solih. Kepada kaum Samud kami mengutus Nabi Solih. Atau kami mengutus Nabi Solih kepada kaum Samud. Ada lagi ya, wa ila Samuda itu wa arsalna ila Samuda akhohum Solihan. Qala bersabda sapa Nabi Soleh, ya qaumi wa ikumku, u'budu, menyembahlah kamu sekalian Allah, kepada Allah. Malakum, tidak ada bagi kamu sekalian, min ilahin, Tuhan, wairuhu, selain Allah. Nah, Nabi Solih berkata pada kaumnya, memerintah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah bagi kalian selain Allah. Nggak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Jadi Tuhan yang wajib disembah itu hanya Allah. Qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kamu sekalian, apa bayyinatun, bukti, mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Bayinat itu bukti kerasulannya Nabi Solih atau mukjizat
Hadhihi ini iku naqatullah, unta betinanya Allah. Lakum bagi kamu sekalian ayatan sebagai ayat. Ya, ayat bukti terutusnya Nabi Solih. Fadaruha, maka membiarkanlah kamu sekalian ha pada unta. Takul, makan apa unta, fi ardillah, di buminya Allah. Wala tamassuha, dan jangan menyentuh kamu sekalian ha pada unta, bisuin dengan jelek. Maksudnya jangan kalian lukai atau kalian bunuh. Fayakhudakum, maka menimpa kepada kamu sekalian apa adapun siksaan alimun yang pedih. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatullah lakum ayah. Bayinat dari Tuhanmu telah datang kepada kamu. Jadi bukti kalau Nabi Solih itu Nabi, Solih itu Rasul, itu ada bukti kerasulannya yang sudah datang kepada kamu dari Tuhanmu. Ini adalah untanya Allah. Nah, ini bukti untuk kamu sekalian. Bukti kalau Solih itu Rasul, ya ini adanya unta dari Allah ini. Mukjizat ini. Jadi unta yang diberikan ke Nabi Solih ini, unta yang keluarnya itu dari batu yang besar. Berarti bukan sembarangan unta. Berarti unta yang datang tahu-tahu sudah besar. Fadaruha ta'kul fi ardillah. Biarkanlah unta ini makan di buminya Allah. Makan, minum, istilahnya gerak-geriknya unta itu kayak apa, jangan diganggu. Biarkan saja. Dan kamu sekalian jangan membunuh unta ini. Kalau sampai membunuh, nanti siksaan yang pedih menimpa pada kalian. Jadi setelah Nabi Solih itu diberi mukjizat berupa unta, dan ini juga bukti kerasulannya Nabi Solih. Nah, kemudian ada peraturan yang berlaku di tempat itu, bahwa nanti unta ini tidak boleh diganggu, suruh dibiarkan saja. Bahkan ada satu sumur yang untuk kebutuhan orang banyak. Nah, terus diatur setelah Nabi Soleh itu diberi unta, di dalam mengambil air atau minum air itu diatur sehari nanti untuk unta, hari berikutnya diminum oleh orang di kampung di situ. Nah, pada waktu jatahnya unta minum di situ, orang lain tidak boleh ngambil air. Sebaliknya juga begitu, hari berikutnya nanti kalau yang gilirannya mengambil air itu orang kampung situ, ya untanya tidak boleh mengambil air di situ. Nah, ternyata mereka marah-marah, mereka nggak senang. Nah, akhirnya untanya Nabi Soleh ini dibunuh. Wadhkuru, dan ingatlah kamu sekalian, ketika itu ja'alakum, menjadikan siapa Allah kum pada kamu sekalian, khalaifa, pada beberapa pengganti, mim ba'di adin, setelah kaum Ad, setelah dibinasakannya kaum Ad. Wa bawwa'akum, dan menempatkan siapa Allah kum pada kamu sekalian, fil ardi, di bumi,
tattakhiduna, mengambil kamu sekalian, maksudnya membuat min suhuliha, dari tanah ratanya bumi atau dataran ratanya bumi, kusuron, beberapa rumah tingkat, istana-istana, watan hituna, dan melubangi kamu sekalian, aljibala, pada beberapa gunung, buyutan, beberapa rumah. Ingatlah kamu sekalian, kaum Tsamud, ketika itu Allah menjadikan kamu sekalian sebagai pengganti setelah kaum Ad. Setelah kaum Ad dibinasakan oleh Allah, nah Allah menjadikan kalian itu sebagai pengganti hidup di dunia ini. Dan Allah menempatkan kalian di dunia ini. Kalian di tanah yang datar membuat istana-istana yang megah. Dan kalian juga melubangi gunung-gunung sebagai rumah, memahat. Jadi waktu kemarau, musim kemarau, mereka itu membuat rumah di tanah yang datar. Dan di waktu musim penghujan, mereka membuat rumah-rumah di dinding-dinding gua atau di dinding-dinding gunung untuk dijadikan gua atau dilubangi. Nah, berarti kamu ini orang hebat. Itu nikmat dari Allah. Bisa membuat istana yang megah dan bisa membuat kota yang indah itu di tebing-tebing, dipahat, dijadikan rumah-rumah yang indah. Fadhkuru, maka ingatlah kamu sekalian, ala Allah, pada beberapa nikmatnya Allah. Wala ta'sau, dan jangan melanggar kamu sekalian, fil ardi, di bumi, mufsidina, orang-orang yang berbuat kerusakan. Ingatlah kamu sekalian, wahai kaum Tsamud, akan nikmat-nikmatnya Allah. Cukup banyak nikmat yang Allah berikan pada kamu, maka syukurilah, ingatlah nikmat itu, dan kalian jangan melanggar di bumi sini dengan berbuat kerusakan, dengan menentang peraturan Allah yang dibawa oleh Nabi Sholih. Qala, berkata, siapa al-mala'u, orang-orang yang mulia, rupanya aladina, orang-orang istakbaru, yang sombong mereka, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Sholih. Berkata lilladzina, kepada orang-orang ustud'ifu, yang dilemahkan mereka, yaitu liman, kepada orang amana, yang iman dia, minhum, dari kalangan mereka kaum Tsamud. Nah, perkataannya, ata'lamuna, adakah mengetahui kamu sekalian, anna sholihan, sesungguhnya Sholih, iku mursalun, diutus, mir rabbihi, dari Tuhannya Sholih. Qalu, berkata mereka, orang-orang iman, inna, sesungguhnya kami,
bima ursila dengan apa-apa yang diutus siapa solih, bihi dengan ma, iku mu'minuna, orang-orang yang iman. Pembesar-pembesar, yaitu orang-orang yang sombong dari kaumnya Nabi Solih, berarti orang-orang yang berpengaruh pada waktu itu, orang-orang kaya dari kaumnya Nabi Nabi Solih, mereka berkata pada orang-orang yang dilemahkan, orang-orang yang dipandang sebelah mata, orang-orang pinggiran, yaitu orang yang dilemahkan itu orang-orang yang iman dari kaumnya, dari kaum Tsamud. Nah, pertanyaannya ini, ata'lamuna anna solihan mursalun mirabih? Apakah kamu mengetahui kalau Solih itu diutus oleh Tuhannya? Apa kamu percaya kalau Solih itu utusannya Allah? Nah, orang iman menjawab, inna bima ursila bihi mu'minun. Kami atas terutusnya Solih itu orang-orang yang percaya. Iya, kami percaya. Solih itu adalah utusan dari Tuhannya. Qala berkata, siapa alladzina orang-orang istakbaru yang sombong mereka. Inna sesungguhnya kami billadzi dengan yang amantum iman kamu sekalian, percaya kamu sekalian, bihi dengan ma, iku kafiruna, orang-orang yang kufur. Nah, orang-orang yang sombong berkata pada orang-orang iman, kalau kami dengan percayamu bahwa Solih itu utusan, nah kalau kami mengufuri, kami nggak percaya bahwa Solih itu Rasul. Kalau kamu percaya, tapi kalau saya tidak percaya kalau Solih itu diutus oleh Allah. Fa'akoru, lalu melukai mereka, maksudnya menyembelih an-naqata pada unta betina, unta mukjizat. Wa atau dan menentang mereka an amri rabbihim dari perkara Tuhan mereka. Wa qalu dan berkata mereka, ya Solih, wahai Solih, iktina, mendatangkanlah engkau pada kami, bima dengan sesuatu, maksudnya siksa. Ta'iduna yang berjanji engkau, Solih pada kami. Ingkunta jika ada engkau, Solih, iku minal mursalin, dari orang-orang yang diutus. Nah, mereka kaum Tsamud membunuh unta betina, unta mukjizat yang sudah dikatakan jangan diganggu, biarkan saja unta ini makan minum dan jangan dilukai. Nah, ternyata mereka membunuh unta mukjizat. Mereka menentang pada perkara Tuhannya. Jadi larangannya Allah itu diterjang. Dan mereka berkata pada Nabi Solih, wahai Solih, datangkanlah siksa yang kamu janjikan kepada kami jika engkau benar-benar orang yang diutus. Katanya kalau saya menyembelih unta, saya menentang
peraturannya Allah, saya akan disiksa. Kamu bilang begitu. Coba sekarang, datangkan siksa itu. Kalau memang kamu itu benar-benar utusan. Nah, yang membunuh untanya Nabi Sholih ini namanya Quddaru benu Salif. Quddaru benu Salif. Nah, hari pertama setelah membunuh, wajah mereka itu menguning. Kuning-kuning penyakit. Hari kedua wajahnya itu memerah. Dan hari ketiga wajahnya menghitam. Hari keempatnya disambar petir atau gempa. Kena gempa sehingga mati semua. Berakhirlah riwayatnya kaum Tsamud, arti mereka kena petir atau apa itu namanya gempa. Kalau di surat Hud ayat 76 dijelaskan wa akhadzal ladzina dzalamus sayhah fa asbahu fi diyarihim jasimin. Orang-orang yang menganiaya yaitu kaum Tsamud, mereka terkena petir dan mereka menjadi mati semua di rumah-rumah mereka. Nah, kalau di ayat ini kena gempa. Fa'akhodathum menimpa kepada mereka kaum Tsamud apa ar-rajfatu gempa. Fa'asbahtum menjadi mereka kaum Tsamud fi darihim di dalam rumah-rumah mereka jasimina, orang-orang yang roboh, maksudnya mati. Jadi mereka ya terkena petir dan juga gempa. Nah, matilah mereka di rumah-rumahnya. Nah, tadi menantang kepada Nabi Sholih agar mendatangkan siksa yang dijanjikan. Nah, pada akhirnya siksa itu betul-betul datang, menimpa pada mereka dan mati semua. Fatawalla lalu berpaling siapa Nabi Sholih anhum dari mereka kaum Tsamud. Maksudnya bangkai-bangkai mereka. Waqala dan berkata siapa Nabi Sholih, ya qaumi wahai kaumku, laqad ablagtukum niscaya sungguh telah mendatangkan aku kum pada kamu sekalian risalata Rabbi pada risalah Tuhanku, amanat. Wa nasahtu dan telah menasehati aku lakum pada kamu sekalian. Walakin dan akan tetapi la tuhibuna tidak senang kamu sekalian an-nasihina pada orang-orang yang nasihat. Nah, setelah kaum Tsamud akhirnya mati semua karena disiksa oleh Allah lewat petir, lewat gempa. Nah, kemudian Nabi Sholih sambil meninggalkan bangkai-bangkai kaumnya itu, Nabi Sholih mengatakan, wahai kaumku, aku sudah mendatangkan amanat Allah kepada kamu. Dan aku juga sudah memberi nasihat pada kamu, memberi peringatan, juga mengajak beribadah, menyembah pada Allah. Akan tetapi kamu tidak senang kepada orang-orang yang nasihat. Ya beginilah akibatnya. Jadi Nabi Sholih sambil meninggalkan
bangkai-bangkai kaumnya sambil berkata seperti itu. Istilahnya mencela, salahmu sendiri. Nah, kami sudah menyampaikan amanat-amanat dari Allah, sudah menasehati, tapi kalian tidak senang dengan orang yang nasihat. Waluton, maksudnya wa arsalna Luton, dan kami mengutus Lut, Nabi Lut. Ketika itu qala bersabda sapa Nabi Lut liqaumihi, pada kaumnya Nabi Lut. Ataktuna, adakah mendatangi kamu sekalian al-fahisyata, pada kejelekan, yaitu homo, ma sabaqakum, tidak mendahului pada kamu sekalian biha, dengan fahisyah, siapa min ahadin, seorang pun, minal alamin, dari seluruh alam. Kami mengutus Nabi Lut, dan Lut bersabda pada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu berbuat kekejian, kejelekan, yang belum pernah seorang pun di muka bumi ini berbuat seperti yang kamu lakukan. Jadi orang yang pertama berbuat kekejian seperti ini ya baru kalian ini. Sebelumnya belum pernah, belum atau enggak ada seorang pun yang berbuat seperti yang kamu perbuat ini. Yaitu homo. Innakum, sesungguhnya kamu sekalian, kaum, ikulah ta'tuna nisa, yang mendatangi kamu sekalian, ar-rijala, pada beberapa laki-laki, syahwatan, dengan syahwat, dengan birahi atau syahwat, min dunin nisa, dari selain perempuan. Kalian melampiaskan syahwat kalian kepada orang laki-laki selain perempuan. Homo. Jadi mendatangi laki-laki atau melampiaskan syahwatnya, syahwatmu kepada seorang laki-laki, kamu meninggalkan perempuan. Bal antum, bahkan kamu sekalian, kaum iku kaumun kaum musrifuna, melanggar. Orang-orang yang melanggar. Berarti kamu itu adalah kaum yang melanggar. Di samping yang menyalahi kodrat, juga menentang syariat. Mestinya laki-laki itu ya berpasangan dengan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki. Berarti kamu itu orang yang melanggar. Wa makana, dan tidak ada apa jawab qaumihi, jawaban kaumnya Nabi Lut, iku illa angkolu, kecuali berkata mereka, akhriju, mengeluarkanlah atau mengusirlah kamu sekalian, hum, pada mereka, Lut dan pengikutnya, min qaryatikum, dari desa kamu sekalian. Innahum, sesungguhnya mereka, Lut dan pengikutnya, iku unasun, beberapa manusia, yatatoharuna, yang merasa suci mereka. Nah, setelah ditegur atau dinasehati oleh Nabi Lut,
Nah, tidak ada jawaban dari kaumnya Nabi Lut kecuali mereka menjawab, usir Lut dan pengikut-pengikutnya Lut dari desa kamu sekalian. Keluarkan saja Lut dan pengikutnya itu. Mereka itu adalah manusia-manusia yang merasa dirinya itu suci. Termasuk mereka tidak mau berbuat seperti yang kita lakukan. Mereka menganggap dirinya lebih suci. Dan mereka itu justru akan menjadi penghalang kita. Maka usir saja, keluarkan saja dari desa sini. Fa'anjainahu, lalu menyelamatkan kami Allah pada Nabi Lut wa ahlahu, dan keluarganya Nabi Lut, orang-orang iman. Illam ra'atahu, kecuali istrinya Nabi Lut, namanya Wa'ilah. Kanat, ada sapa istri, iku minal ghabirin, termasuk orang-orang yang tertinggal di desanya. Kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya atau orang-orang iman, kecuali yang tidak kami selamatkan istrinya Nabi Lut, namanya Wa'ilah. Istrinya Nabi Lut itu termasuk orang yang tertinggal di desanya. Karena saat desa itu dibinasakan, nah Allah lebih dulu sudah memerintahkan Lut dan orang-orang iman meninggalkan desa situ. Tapi istrinya Lut tetap tinggal di desa situ. Maka istrinya Lut termasuk yang kena siksa di desanya. Wa amtorna, dan menghujani kami Allah alaihim, pada mereka kaum, matoron, pada hujan batu dari neraka. Batu bukan batu kali atau batu sungai, tapi batu yang dari tanah, seperti batu bata, genteng. Fangdur, maka melihatlah engkau Muhammad, maksudnya perhatikanlah engkau Muhammad, kaifa, bagaimana, iku kana, ada apa, akibatul mujrimin, akibatnya orang-orang yang berdosa. Nah, kami menghujani mereka dengan hujan batu dari neraka. Dan tiap-tiap batu yang dijatuhkan di desanya kaum itu pasti mengenai sasaran. Nggak ada istilahnya yang jatuh dengan sia-sia. Setiap batu yang dihujankan di desanya kaum Lut itu mengenai sasaran. Sehingga semua mati, dan setelah itu buminya dibalik. Nah, yang sekarang bekas peninggalan desanya Nabi Lut ya, yang disebut apa itu Dead Sea, itu, laut mati. Sehingga tidak ada kehidupan di sana. Fangdur kaifa kana akibatul mujrimin. Coba Nabi Muhammad, perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang berbuat dosa. Ya, hancur semua, disiksa semua. Nah, hendaknya kejadian seperti ini juga istilahnya itu mengilhami kita agar kita ini lebih takut kepada Allah, lebih takwa, lebih berhati-hati dalam bertindak. Jangan sombong, jangan merasa hebat, jangan merasa kuat.
Kalau musuhnya itu sudah Allah, ya sudah tidak ada apa-apanya. Pasti kena. Wa ila Madyana, dan kepada kaum Madyan, akhohum, saudara mereka, kaum Madyan, yaitu Syuaiban, Nabi Syuaib. Kepada kaum Madyan kami mengutus Nabi Syuaib. Atau wa arsalna ila Madyana akhohum Syuaiban. Kami mengutus Nabi Syuaib kepada kaum Madyan. Qala bersabda Nabi Syuaib, ya qaumi wahai kaumku, ubudu menyembahlah kamu sekalian Allah kepada Allah. Malakum tidak ada bagi kamu sekalian siapa min ilahin sembahan atau Tuhan wairuhu selain Allah. Nabi Syuaib memerintah pada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kamu sekalian. Apa bayyinatun, keterangan atau mukjizat, mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Nah, sudah ada bukti keagungannya Allah, kekuasaannya Allah yang datang pada kamu sekalian. Fa'aufu, maka menyempurnakanlah kamu sekalian atau menetapilah kamu sekalian al-kaila, pada takaran, wal mizana, dan timbangan. Wala tabakhosu, dan jangan mengurangi kamu sekalian an-nasa, pada manusia, asya'ahum, pada beberapa hak mereka, barang mereka. Wala tufsidu, dan jangan berbuat kerusakan kamu sekalian fil ardi, di bumi. Jangan maksiat, jangan melanggar. Ba'da islahiha, setelah baiknya bumi. Setelah sudah ada peraturan yang dibawa oleh Rasul. Dzalikum, yang demikian itu menyempurnakan takaran, timbangan, tidak maksiat, iku khairun, lebih baik lakum, bagi kamu sekalian, in kuntum, jika ada kamu sekalian, iku mu'minina, orang-orang yang beriman. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum, jadi sudah datang keterangan atau bukti-bukti kekuasaan Allah pada kamu sekalian. Maka menyempurnakanlah kamu sekalian pada takaran dan timbangan. Jangan sampai kalian itu mengurangi hak-hak manusia dengan curang di dalam menakar atau menimbang. Itu berarti mengurangi hak orang lain, dosa. Jadi umpama jual beli dengan cara ditakar, ya supaya yang sempurna. Kalau membeli takarannya itu, menjual ya takarannya seperti itu. Adapun mencari untung, jangan sampai curang dalam menakar. Menimbang juga sama. Nah, dengan mengurangi takaran dan timbangan, berarti itu mengurangi haknya orang lain. Sama saja itu mencuri, haram. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha, dan kalian jangan berbuat kerusakan di bumi setelah baiknya bumi. Jangan maksiat,
Jangan melanggar setelah sudah ada peraturan dari Allah yang dibawa oleh Rasul. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu baik bagi kamu sekalian jika kamu sekalian orang-orang yang beriman. Wala takaudu, dan jangan duduk kamu sekalian. Bikuli sirotin, pada tiap-tiap jalan. Tu'iduna, mengancam kamu sekalian, menakut-nakuti. Watasudduna, dan menghalangi kamu sekalian. Ansabilillah, dari jalannya Allah, agama. Man, kepada orang, amanah yang beriman. Siapa orang? Bihi, pada Allah. Watabahunaha, dan mencari kamu sekalian ha pada sabilillah, iwajan, bengkok, berbelok atau bengkok. Kamu sekalian kaum Madian, jangan duduk di tiap-tiap jalan, maksudnya di pinggir-pinggir jalan. Terus di situ kalian mengancam orang-orang yang lewat, menakuti orang-orang yang lewat, termasuk ya membegal, merampas hartanya, dan kalian menghalangi orang yang iman dari agamanya Allah. Berarti orang yang menetapi agamanya Allah, kalian halang-halangi, kalian rintangi. Nah, kalian menghendaki sabilillah ini bengkok. Tidak ada yang menetapi. Nah, jangan begitu. Nah, karena ini sudah menjadi kebiasaannya kaumnya Nabi Syu'aib atau kaum Madian. Duduk di pinggir-pinggir jalan. Nah, di situ kalau ada orang yang lewat, terutama yang membawa barang terus dibegal. Kadang orangnya dibunuh, barangnya diambil, termasuk juga merampok. Itu sudah kebiasaan kaum Madian, maka Nabi Syu'aib menasehati, jangan begitu. Wadhkuru, dan ingatlah kamu sekalian. Ketika itu kuntum kamu sekalian iku qalilan, sedikit, jumlahmu itu hanya sedikit. Fakatsarakum, maka menjadikan banyak siapa Allah kum pada kamu sekalian. Ingatlah waktu dulu jumlahmu itu hanya sedikit, terus Allah menjadikan kamu jadi lebih banyak. Nah, ini nikmat, ini pertolongan dari Allah. Supaya kamu bersyukur. Wangzuru, dan melihatlah kamu sekalian. Memperhatikanlah. Kaifa, bagaimana, karena ada. Apa akibatul mufsidin, akibatnya orang-orang yang berbuat kerusakan. Perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang berbuat kerusakan. Kan dibinasakan oleh Allah. Kaum-kaum sebelummu yang berbuat kerusakan semua sudah dibinasakan oleh Allah. Lah, hendaknya kamu memperhatikan itu, memikirkan masalah itu sehingga kamu menjadi orang yang takut berbuat kemaksiatan. Wa ingkana, dan jika ada. Siapa ta'ifatun, segolongan. Minkum, dari kamu sekalian. Iku amanu, beriman mereka. Mempercayai mereka. Billadzi, dengan yang. Ursil tu, diutus aku, Nabi Syu'aib. Bihi, dengan ladzi. Wa ta'ifatun, dan sebagian
Lam yu'minu, tidak iman siapa ta'ifatun. Fasbiru, maka bersabarlah kamu sekalian. Hatta yahkuma, sehingga menghukumi siapa Allah bainana, di antara kita. Wahwa, dan dia Allah, iku khairul hakimin, sebaik-baiknya zat yang menghukumi. Jika ada segolongan dari kalian yang mempercayai sesuatu yang saya ini diutus. Jadi segolongan dari kalian iman dengan saya diutus. Mereka percaya, mengimani, dan mereka mengikuti. Kalau saya ini Rasul. Nah, sedangkan sebagian yang lain di situ tidak iman. Nah, biasanya yang tidak iman inilah yang terus membuat kerusakan, yang terus merintangi, bahkan sampai mungkin membunuh karena mereka marah. Maka bersabarlah. Kalau ada segolongan yang tidak iman, terus yang tidak iman itu berbuat kerusakan dan sebagainya, ya sabarlah sampai nanti Allah yang memutuskan di antara kita. Allah sendiri yang membalas. Allah sendiri yang menyiksa. Wa huwa khairul hakimin, dan Allah itu sebaik-baiknya hakim. Sebaik-baiknya zat yang menghukumi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.